Selamat bergabung teman-teman dalam podcast Sadar Demokrasi, podcast yang dihadirkan untuk mendiskusikan hal-hal seputar isu-isu politik dan demokrasi. Dalam podcast ini kita akan menghadirkan beragam narasumber dengan keahlian masing-masing, di mana narasumber ini akan mencerahkan kita semua terkait dengan apa itu demokrasi, apa itu etika, dan apa itu politik. Nah, pada sesi hari ini kita telah hadir bersama kita Mas Awe atau Mas Agus Wahyudi, Kepala Direktur Pusat Studi Pancasila, dan pada kesempatan hari ini beliau akan memberikan pencerahan bagi kita terkait dengan isu etika dan demokrasi yang belakangan menjadi bahan perbincangan publik. Selamat malam Mas Awe. Selamat malam, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, ini kita santai aja ya. Ini saya sebagai host dadakan, saya juga agak grogi ini ya, karena ngomong di depan kamera itu juga tentu saja berbeda dengan ngomong langsung di depan orang seperti itu. Nah, Mas, topik hari ini kita ingin membahas tentang isu etika dan demokrasi. Belakangan ini terkait dengan pemilu yang baru saja kita jalani di bulan Februari lalu, dan kemudian ada sidang Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu tersebut, orang ramai membicarakan tentang etika dan demokrasi. Lontaran pelanggaran etika dalam praktek kita berdemokrasi itu cukup santer didengungkan. Cuma yang menjadi pertanyaan bagi sebagian besar dari kita, sebetulnya apa sih hubungan antara etika dan demokrasi? Kita harus menarik ke awal mengapa etika penting atau mengapa kemudian etika perlu, ya? Ya. Sebelum ada negara, sebelum negara terbentuk, manusia kira-kira dibayangkan hidup dalam situasi kebebasan yang sempurna. Karena tidak ada hukum, tidak ada moral, tidak ada etik, tidak ada polisi, tidak ada tentara, tidak ada aturan, Ya. no nothing, nggak ada apa-apa gitu. Dan seperti yang digambarkan misalnya salah seorang pemikir Inggris di abad ke-15, 16, Thomas Hobbes misalnya, justru kehidupan semacam itu adalah kehidupan yang unbearable, jadi nggak tertanggungkan. Ya. Lalu mengapa orang kira-kira pendek kata membutuhkan negara, ya, membutuhkan pemerintah? Jadi manusia memilih untuk mengorbankan kebebasannya dengan cara tunduk pada sebuah pemerintahan, ya, yang membuat hukum, aturan, dan akhirnya kita bicara tentang etik dan moral di situ. Ya. Ya kan, karena ketika hidup tanpa negara yang disebut dengan keadaan alamiah, state of nature, itu etik dan moral sebenarnya memang tidak ada. Perilaku manusia ditentukan atau diatur oleh namanya natural laws atau hukum alam. Jadi either kamu membunuh aku atau aku membunuhmu, ya, bisa dilakukan, dan tidak ada orang yang atau kekuatan lain yang bisa menghalangi. Sejauh kamu kuat dan mampu, kamu bisa melakukan. Tapi bersamaan dengan itu juga orang lain akan selalu berpikir yang sama. Ya. Jadi itu lalu state of nature atau keadaan alamiah dianggap sebagai continual fear atau rasa takut terus-menerus. Dan karena itu kita butuh negara. Nanti pemikir lain akan mengkonstruksi keadaan alamiah dan hukum alam dengan cara yang berbeda, seperti John Locke mungkin nanti, atau Sangsa Rosu kalau di Eropa. Dan teori-teori asal mula negara ini menarik karena kemudian dari mana moral ethics itu berasal, ya. Jadi kita
memandang kira-kira moralitas muncul ketika kita sepakat bahwa di dalam negara kita akan diatur oleh sekelompok orang yang namanya pemerintah yang akan menentukan apa yang baik dan buruk, ya kan? Ya. Dan juga menentukan batas-batasnya, apa yang dimaksud baik dan buruk. Termasuk misalnya kamu tidak boleh membunuh atau mengambil harta benda orang lain, ya, tanpa misalnya alasan yang absah. Ya, nanti misalnya dalam kasus orang membela diri ketika diserang, itu berbeda kasusnya. Tetapi kalau aku hanya karena aku kuat dan aku ingin lalu membunuhmu demi misalnya mendapatkan sesuatu dari kamu, itu lalu negara akan mengambil tindakan. Jadi moral berasal kira-kira secara sederhana dari pengertian itu. Jadi hukum dan aturan di balik setiap undang-undang atau itu ada landasan moralnya. Ada pengertian mengenai baik dan buruk yang melatar belakangi hukum dan aturan. Ya, mengapa ini dipilih, mengapa ini dilarang, ya, itu ada pertimbangan-pertimbangan baik dan buruk yang kemudian pengertian etik itu menjadi penting. Nah, nanti kita akan menjelaskan sebenarnya juga dalam perkembangan sejarah manusia standar baik dan buruk itu berkembang terus, ya kan? Di masa lalu misalnya mungkin perbudakan dianggap sah di banyak negara, bahkan dijustifikasi oleh hukum dan aturan. Tapi kemudian slavery atau perbudakan dihapuskan. Ya, dalam sejarah mungkin zaman jahiliyah di Arab, kalau kamu punya anak perempuan mungkin akan dianggap lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Tapi sampai sekarang juga mungkin sebagian hukum di negara lain masih ada yang beberapa yang menjustifikasi itu. Dan standar baik dan buruk kemudian sebenarnya juga muncul dari reasoning yang nanti kita masuk dengan ukuran kematangan moral atau kemajuan moral ini apa, ya. Nah, ini kita nanti penting menguasai sebenarnya mengapa ahli hukum mempelajari etik dan termasuk saya kira kajian mengapa sesuatu baik dan buruk dari segi hukum dan moral. Jadi ini yang kita pelajari misalnya dalam ilmu pengetahuan disebut dengan metaetik. Jadi standar moral itu misalnya orang sering menganggap sesuatu yang baik kalau tindakan atau keputusan mengambil manfaat atau menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi jumlah yang terbesar misalnya. Ini yang kita masuk dengan standar moral utilitarian biasanya atau konsekuensialisme. Di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil tindakan biasanya orang menggunakan cara berpikir ini. Apa akibatnya atau konsekuensinya? Kalau konsekuensinya membawa kebahagiaan atau membawa manfaat, lalu diambil. Tapi kalau menghasilkan penderitaan, jangan diambil. Jadi ini teori moral yang sangat sederhana, sangat elegan. Utilitarian itu ya? Ya, dan mungkin sangat dekat dengan intuisi kita. Tapi kemudian problem utama dari utilitarian ketika kita menggunakan murni kalkulasi, ya, misalnya nanti dalam kebijakan publik dan politik sering cara berpikir ini mengorbankan mereka yang lemah dan tak berdaya, mereka yang kecil jumlahnya, karena dalam agregasi utilitarian itu jumlah terbesar yang kemudian harus dimenangkan, dan ini kemudian dianggap tidak adil. Lalu muncul teori alternatif atau pandangan yang memperbaiki gagasan ini seperti yang kita kenal dalam pengertian deontologi atau moral tentang tanggung jawab. Jadi ada kepercayaan
menurut teori ini bahwa standar baik dan buruk itu bisa ditemukan. Dan tokoh seperti Immanuel Kant nanti misalnya ngomong standar moral yang bisa disepakati oleh semua orang. Misalnya jangan perlakukan orang lain sebagai alat atau sebagai sarana. Perlakukan orang lain sebagai dirinya sendiri, sebagai subjek dalam dirinya sendiri. Ya, dalam konsepsi Kant misalnya, ini kalau contoh konkretnya, kalau utilitarian misalnya, aku berhutang ke Mas Joas, alasan saya mengembalikan hutang saya mungkin agar saya biar dipandang orang baik, lalu besok bisa berhutang lagi, kan? Jadi saya melihat manfaat dari mengembalikan hutang. Tapi kalau teori deontologi mengatakan kewajiban saya membayar hutang. Mengapa saya harus membayar hutang? Ya karena saya wajib membayar hutang. Nah, itu kewajiban. Ya. Jadi lalu muncul dari kesadaran dari dalam. Ya. Nah, ini nanti implikasinya juga misalnya standar hak asasi manusia ya. Di masa lalu pemerintahan mungkin penguasa yang absolut bisa dengan seenaknya mengambil nyawa warga negaranya ya. Tapi kemudian muncul pengertian bahwa ada hak-hak yang tidak berasal dari negara atau pemerintah yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Simply because you are human being. Jadi hak hidup, hak untuk nanti kebebasan nurani, berserikat, berkumpul, antara lain ya. Jadi kebebasan sipil dan politik yang kita kenal dalam masyarakat demokrasi modern. Nah, ini menarik kita kenali di dalam juga konteks kita bernegara di era sekarang. Nah, tapi yang lain juga saya kira pengertian baik dan buruk ini yang teori yang ketiga metaetik itu bicara tentang virtue atau teori keutamaan atau teori kebajikan. Yeah. Ya. Teori ini dikembangkan misalnya oleh Aristoteles ya, yang menulis Nicomachean Etik itu daftar tentang apa yang baik dan buruk. Yeah. Ya. Jadi Aristoteles percaya untuk menjadi manusia yang utuh, yang bahagia kira-kira, itu dalam dirinya harus dan perlu ditanamkan nilai-nilai kebajikan. Seperti kejujuran, ya, tanggung jawab, keberanian kalau bagi tentara misalnya, atau polisi, atau apalagi. Jadi di situ ada daftar tentang apa yang dimaksud dengan nilai keutamaan atau nilai kebajikan itu. Nah, seperti halnya utilitarian dan deontologi, nanti kita lihat juga teori virtues ini kelemahannya adalah ini bukan teori tindakan. Jadi tidak memberikan petunjuk dalam situasi konkret misalnya apa yang harus kita lakukan. Ya, menarik kalau melihat misalnya butir-butir P4 Pancasila itu. Itu kemungkinan inspirasinya dari teori-teori virtues, teori keutamaan atau kebajikan. Tapi perhatikan, butir-butir P4 itu ya tidak, itu bukan teori tindakan, jadi tidak memberikan panduan ya. Misalnya dalam situasi ketika kita memilih misalnya apakah harus membantu teman atau harus menjadi jujur misalnya ya. Seorang mahasiswa yang mungkin punya sahabat ya di dalam kelas, sahabat sangat dekat. Teman baik misalnya saya dengan Mas Joas, saya tahu Mas Joas misalnya ngerepek atau cheating di kelas, apakah saya lebih mengutamakan ethic of friendship, persahabatan, nilai persahabatan saya, atau saya mengutamakan kejujuran lalu betray our friendship ya, saya melaporkanmu ke fakultas atau ke universitas bahwa kamu cheating misalnya. Ya, jadi ada dilema di situ yang nilai virtues atau teori kebajikan nggak memberikan panduan atau petunjuk. Jadi ini berlaku juga untuk dua teori yang sebelumnya atau gimana? Sama. Jadi ya? Nanti sebenarnya juga apa yang dimaksud dengan menjadi bijaksana, menjadi wise atau prudent. Ya, Aristoteles bicara tentang phronesis. Ya, phronesis. Itu sangat ditentukan oleh kemampuan orang untuk memahami ya nilai keutamaan dan menghubungkan dengan situasi konkret yang dihadapi
dan kemudian bagaimana dia mengambil keputusan dalam situasi itu. Jadi lalu integritasmu akan ditentukan oleh caramu mengambil keputusan sebenarnya. Menjadi bijaksana itu apa artinya? Jadi seperti tadi apakah saya bijaksana kalau saya mengkhianati persahabatan kita ya? Mungkin kemudian kita selama-lamanya nggak akan bersahabat lagi karena nilai pengkhianatan itu. Tapi kemudian saya boleh dan berhak memilih, dan mungkin sahabat saya akan menilai integritas saya seperti apa. Tapi di pihak lain juga ada virtus yang lain. Jadi nilai virtus itu. Nah, teori terakhir itu tentang moralisme. Jadi kalau moralisme itu mengukur sesuatu itu dari ukuran bahwa orang boleh mengurangi atau bahkan menghapuskan kebebasan orang lain walaupun tindakan atau perbuatan orang lain itu tidak menimbulkan bahaya apapun. Tidak, konsekuensinya tidak seperti utilitarian misalnya. Kalau dari utilitarian kan melihat tindakan dari akibatnya. Kalau sesuatu berakibat buruk atau membahayakan jangan diambil. Tapi moralisme enggak. Jadi seorang moralis itu misalnya, saya tidak suka acara TV, matikan TV-nya. Aku nggak suka kamu pakai celana pendek, Mas. Ya, jangan pakai celana pendek. Lu tak pikir terus belikan celana apa? Jadi lalu melarang kebebasan orang, ya kan, untuk berbuat sesuatu. Karena ukurannya tadi menganggap bahwa ini tidak pantas atau tidak patut dari ukuran moral atau ukuran norma atau apa, ya. Jadi bisa sangat arbitrer, ya kan? Kamu misalnya seorang nggak pakai jilbab, ya, atau nggak pakai celana pendek, atau seorang moralis mungkin akan mengukur baik dan buruk dari nilai itu, ya. Tapi juga seperti halnya teori-teori yang lain, mungkin daya tarik dari moralisme adalah karena juga misalnya dalam persahabatan kita, bayangkan misalnya ya, kita bersahabat lalu di belakangmu aku mengatakan sesuatu yang sangat buruk pada orang lain tentang dirimu, misalnya gitu, rasan-rasan gitu ya. Dirimu mungkin nggak tahu dan nggak ngaruh apa-apa, ya kan? Tapi dari segi teori moralis itu tetap salah, ya kan? Karena menjelek-jelekan orang lain mungkin di depan, di belakang orang lain itu sesuatu yang buruk. Ya, seperti halnya misal kalau pasangan kita cheating misalnya gitu, kalau kita nggak tahu kan sebenarnya akibatnya nggak ada apa-apa. Tapi cheating dianggap tetap sesuatu yang salah dari teori moralis. Tapi tadi kelemahan moralis itu adalah potensi arbiter, sewenang-wenangnya itu. Sewenang-wenang. Ya, mengukur sesuatu hanya dari selera seringkali, dari baik buruk, standar yang dia peroleh selama pertumbuhannya misalnya, ya pengalaman hidupnya dalam keluarga, dalam masyarakat. Tapi lalu bisa sangat arbitrer, dan ini juga kemungkinan menjadi sangat represif. Ya kan, moralisme ini. Nah, jadi apa yang mau saya gambarkan bahwa etik itu sebenarnya manfaatnya adalah nanti kita membayangkan ke depan masyarakat kita itu seperti apa. Dan menarik, Bung Karno itu mengatakan Pancasila itu di samping meja statis, ya, mencerminkan kenyataan atau juga dalam keadaan diam seperti ya, apa yang ada dalam masyarakat kita. Jadi Pancasila dianggap berasal dari nilai-nilai kita. Ya. Tapi Soekarno juga bicara Pancasila itu sebagai letsar dinamis, sebagai batu penuntun. Yang bacaan saya ini mengajak kita untuk berpikir panduan moral ke depan. Kalau kita ngomongin moral progres, kalau kita sepakat dengan gagasan ini ya, walaupun ini juga debatable, ke depan itu akan seperti apa. Nah, hukum dan aturan kemudian juga nanti sangat bergantung pada visi kita mengenai apa yang dimaksud dengan kemajuan moral dalam arti ini. Ya kan? Apakah misalnya
kapitalisme ya sebagai sistem ekonomi merupakan, walaupun ini istilah besar juga ya, sangat merupakan sebuah standar moral terakhir dalam sejarah manusia, atau liberalisme misalnya. Atau ada alternatif gugus ajaran moral yang lain ya, yang kemudian menjadi panduan. Nah, Pancasila itu menarik karena memberikan kita satu ruang ya untuk membayangkan dan mungkin juga mengambil keputusan mengenai masyarakat masa depan dan hari ini kita itu seperti apa. Dengan belajar juga dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya. Jadi moral kemudian menentukan standar baik dan buruk itu. Yang kemudian kita harus juga pendidikan kita saya kira penting menyadarkan orang mengenai pilihan-pilihan mengapa dia harus memilih atau atas dasar apa seseorang memilih sebuah tindakan atau keputusan misalnya. Ya. Jadi panjang penjelasannya, tapi kemudian saya kira juga ini hubungannya dalam berpolitik kan kita juga penting ya memiliki standar baik dan buruk gitu, dalam pengertian itu. Ya. Institusi lembaga politik seperti apa, dan saya kira sekarang kita misalnya bicara tentang mengapa demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang mungkin paling aman yang pernah dicoba dalam sejarah, walaupun ini sistem yang rumit dan sulit. Ini pun sebenarnya kan satu bentuk kesadaran moral mengenai bentuk pemerintahan yang dianggap mungkin paling baik di antara yang terburuk. Di antara semua yang pernah dicoba dalam sejarah, ya kan? Sampai demokrasi jelas bukan sistem yang sempurna. Ya. Dan kita melihat nanti juga ada banyak problematik yang kemudian mengapa etik selalu penting di dalam konsep demokrasi juga. Sampai di situ ada pertanyaan lanjutan, Mas. Tadi Mas Awi kan menceritakan tentang dimulai dari tadi pentingnya kita punya rujukan tentang baik dan buruk yang jelas batasnya. Terus kemudian ada teori, ada 4 teori terkait tentang tadi ya moralitas baik dan buruk tadi ya. Mulai utilitarianisme, deontologi, terus kemudian teori kebajikan, teori virtus, dan yang keempat itu teori moralis. Nah, sebelum kita lanjut ke pembicaraan tentang etika dan demokrasi, mungkin kita perlu diberikan pemahaman tentang sebetulnya ada nggak sih distingsi atau perbedaan antara etika dan moral? Monggo, Mas. Ya, jadi moral itu sering kita kaitkan atau diasosiasikan dengan salah satu teori moralisme tadi. Ya. Yang saya kira itu hanya satu saja bagian. Tapi di samping 4 itu juga nanti sebenarnya ilmu filsafat mengkaji lebih bernuansa lagi ya. Bagaimana misalnya teori-teori postmodernisme dan poststrukturalisme kemudian menyajikan gambaran baik dan buruk dalam pengertian moral yang nanti akan kita suatu saat mungkin bisa kita diskusikan. Tapi hubungan etik dan moral itu seperti itu tadi. Jadi moralisme sering diasosiasikan dengan salah satu saja dari pengertian teori baik dan buruk tadi ya. Baik dan buruk tadi ya. Teori yang keempat tadi ya, Mas. Ya, tentang jadi seringkali kan misalnya kalau latar belakang keluarga kita misalnya Islam ya atau Kristen atau Hindu itu ada konsepsi kebaikan yang khas di dalam setiap agama. Ya, dan setiap agama sebenarnya juga umumnya menyajikan satu ajaran yang menyeluruh, yang komprehensif, ya kan, yang bukan hanya misalnya mengatur hal-hal yang sangat privat, yang sangat personal, tentang misalnya bagaimana membersihkan diri, bagaimana memperlakukan suami atau istri atau dengan anak-anak atau saudara, ya itu sesuatu yang sangat privat, ya. Tidak hubungan atau perilaku kita dalam ruang
ruang domestik, rumah dan sebagainya. Tapi agama juga mengatur hal-hal yang sangat publik ya, politik, ekonomi. Itu juga ada konsepsi-konsepsi kebaikan yang kemudian berasal dari agama itu. Nanti juga ajaran-ajaran filsafat atau doktrin-doktrin filsafat tertentu itu juga ada yang bersifat komprehensif ini, seperti utilitarianisme. Utilitarianisme itu sebagai teori moral sebenarnya cenderung komprehensif, karena kalau kamu memeluk utilitarianisme, kamu bisa menerapkan untuk dirimu sendiri. Dan biasanya juga sebagai makhluk individu, kita membuat pertimbangan, keputusan dan tindakan kita berdasarkan misalnya apa manfaat atau konsekuensi dari tindakan kita. Ya seperti malam ini misalnya kita melakukan podcast, bisa jadi pertimbangannya utilitarian ya, kita berpikir mungkin ini nanti bermanfaat. Tapi juga mungkin kita punya pertimbangan yang lain mengapa kita melakukan ini. Ya. Atau kita senang ngobrol kayak gini ya. Jadi menikmati kebahagiaan ngomong yang mungkin juga nggak ada yang mendengarkan misalnya, ya kan? Jadi ada di dalam misalnya ternyata teori non agama, ya, doktrin non keagamaan yang juga komprehensif, karena utilitarianisme juga mengatur atau menjadi standar nanti bagi ahli ekonomi, ya, mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi utilitarian. Ya, kebijakan pemerintah sering juga ngomong konsekuensinya apa atau akibatnya apa, apakah akan menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi jumlah terbesar misalnya. Tapi juga mereka yang minoritas dan yang kecil apakah dipertimbangkan atau tidak, sering kemudian dalam kalkulasi itu nggak di dalam cara bernalar utilitarian nggak dipergunakan. Tapi poin saya itu tadi, jadi ada ajaran-ajaran kefilsafatan yang non agama, yang komprehensif. Agama juga umumnya menjadi, dan itu juga menjadi tadi sumber moralitas, ya kan, sumber tentang baik dan buruk dalam arti. Jadi moral kemudian memang bisa dipahami dalam pengertian luas, tapi juga bisa dipahami dalam pengertian sempit. Tapi yang luas itu yang kemudian kita bicara kemudian, baik dan buruk, yang sempit itu yang tadi, yang hanya moralisme, teori moralisme tadi ya. Sementara etik itu satu disiplin ilmu sebenarnya dalam filsafat yang mempelajari semua itu, termasuk kajian-kajian metaetik, termasuk ide-ide nanti tentang moral progres, apa hakikatnya, ke depan masyarakat manusia akan seperti apa dari standar-standar itu dipelajari dalam etik. Nah, saya pernah baca dalam bukunya Romo Magnis ya, yang kemarin juga cukup viral dalam perdebatan ini, di bukunya Etika Politik. Beliau menyampaikan kalau nggak salah etika itu adalah filsafat terapan. Applied ethics. Apakah itu menurut Mas Awi itu betul seperti itu? Jadi etik itu nanti ada pencabangan, ada metaetik yang tadi kita pelajari, saya jelaskan secara ringkas. Tapi juga ada applied ethics, ya. Nanti juga ada beberapa pembagian studi yang lain, ya. Applied ethics itu jadi menerapkan kajian etika pada kasus-kasus khusus. Misalnya ya etika pemerintahan itu applied ethics, lalu aborsi, ya, lalu etik tentang hukuman mati, ya, dalam hukum, lalu corporate ethics, ya, atau etika bisnis, segala macam, dan banyak sekali. Juga kita misalnya kalau di kampus ada kajian-kajian mengenai applied ethics yang diterapkan pada perilaku public administrator, tentang bagaimana seorang pejabat pemerintah membangun standar baik dan buruk. Ya, misalnya kalau university public administrator itu juga nanti mengalami persoalan-persoalan etik dalam lingkungan pekerjaannya. Bu rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ya, ketua-ketua departemen,
itu semua berurusan nanti juga dalam keputusan sehari-hari baik dan buruk. Ya. Jadi ada applied ethics kemudian menjadi sangat menarik karena menerapkan nanti pengertian baik dan buruk untuk menangani kasus-kasus. Ya, seperti misalnya apa yang kalau perlu dan harus kita lakukan kalau ada kasus pelecehan seksual atau plagiarisme misalnya atau konflik kepentingan, itu isu-isu applied ethics ya. Atau misalnya riset yang berhubungan dengan human subject yang dilakukan oleh ahli misalnya peneliti kedokteran di sini, peneliti di laboratorium misalnya. Karena itu nggak bisa kemudian memang awalnya itu kan dikaitkan dengan praktek penelitian di dunia kedokteran, tapi saat ini itu kan semakin meluas bahkan sampai ke ilmu sosial dan ini. Jadi itu perkembangan terutama juga setelah Perang Dunia Kedua ya untuk isu-isu itu. Jadi kita mengenal Nuremberg trial itu yang kemudian menghasilkan banyak pelajaran mengenai bagaimana seorang profesional ya yang bekerja dalam satu bidang seperti misalnya riset itu harus berpegang pada standar etik tertentu, bahwa ketika kita mengejar ilmu kebenaran dan ilmu pengetahuan kita tidak boleh mengorbankan the welfare atau keamanan termasuk ya dari human subject. Tidak boleh membahayakan mereka atau membuat mereka tidak nyaman. Jadi hanya demi kebenaran kemudian dilakukan sedemikian rupa dengan mengorbankan kesejahteraan manusia, well-being mereka, itu tidak boleh dalam ilmu pengetahuan. Misalnya ya, ini pengertian-pengertian yang kita kenali nanti. Dan alasannya apa? Ini dikaji di dalam applied ethics. Nah, applied ethics yang tadi, contoh-contoh applied ethics yang tadi disampaikan Mas Awi itu kan, apakah itu yang kemudian dalam percakapan sehari-hari itu yang kita kenal dengan istilah kode etik, code of conduct? Jadi applied ethics itu satu kajian yang cukup luas. Misalnya itu satu bidang kajian. Nanti juga misalnya di dalam perang, kita mengenali juga kan ada just war theory yang menentukan ini perang ini alasannya justified apa enggak. Ya, just war theory. Jadi teori tentang hukum perang yang adil yang juga akarnya dari etik. Ya. Dan kemudian setelah Perang Dunia kita punya yang namanya humanitarian laws atau law of war itu ya, hukum perang ya, Geneva Convention dan sebagainya itu juga sebenarnya bagian dari applied ethics. Tapi code of conduct ini kan sebenarnya mengatur harapan perilaku. Misalnya kalau seorang tentara itu code of conduct-nya, standar harapan perilakunya bagi seorang tentara yang profesional itu seperti apa? Itu diatur. Dan ini juga fungsi applied ethics. Seorang dosen misalnya itu juga asumsinya ada code of conduct ini, perilaku seorang dosen yang baik ya. Profesi seperti kedokteran itu juga lalu diatur oleh code of conduct. Jurnalis ya, wartawan. Dan applied ethics hasil dari kajian-kajian applied ethics itu menghasilkan kode perilaku itu. Nah, memang kemudian juga yang namanya standar-standar itu kan kemudian diimprove terus ya, dievaluasi. Kadang-kadang juga sebenarnya cukup jelas tapi sosialisasinya atau penanamannya ternyata tidak bagus atau sistem kontrolnya atau enforcementnya. Jadi lalu mengapa misalnya selalu ada yang namanya juga nanti dalam kehidupan nyata isu-isu gray areas dalam etik. Jadi yang sesuatu yang dulu ada, sekarang ada dan besok akan ada. Misalnya plagiarisme. Plagiarisme itu kan sebenarnya tindakan yang menjadi bagian diatur oleh misalnya code of conduct para ilmuwan, ya kan? Kamu nggak boleh cheating dan plagiat.
Tetapi yang namanya plagiat akan selalu ada, ya, cheating itu. Nah, di dalam isu-isu gray areas biasanya standarnya kita tidak akan menggunakan pendekatan zero tolerance, tetapi manajemen pada kasus itu. Jadi how to manage, mengurangi resiko dari apa yang namanya kejadian-kejadian gray areas itu. Seperti pelecehan seksual itu dulu ada, sekarang ada, dan besok ada. Tapi itu kemudian harus dikontrol dan dikendalikan. Pada level unit mungkin kemudian kita bisa misalnya membuat aturan bahwa tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual, kekerasan seksual terutama ya. Tapi kita juga membutuhkan manajemen tentang untuk memastikan di UGM misalnya pelecehan seksual bisa dikendalikan dengan baik atau kekerasan seksual, termasuk plagiarisme, termasuk konflik kepentingan ya, yang mungkin dihadapi oleh para pejabat ya ketika dia harus mengambil keputusan misalnya seorang dekan yang suatu saat memimpin fakultas kemudian dia punya istri yang juga bekerja di situ. Nah, ketika dia menjadi dekan ya, apa yang harus dilakukan? Dia tidak boleh misalnya dalam aturan-aturan ini managing konflik kepentingan ini menilai istrinya atau memberikan jadi harus dipisahkan karena ada intimate relationship. Seperti juga yang sering kita sampaikan ke mahasiswa, kalau suatu saat dosen dan asisten dosen dalam satu semester jatuh cinta pada mahasiswanya, apa yang harus dilakukan ya. Itu diatur dalam nanti pelajaran tentang yang namanya pencegahan atau penghindaran konflik kepentingan itu. Karena setiap idenya gini, jadi dalam teori konflik kepentingan ya yang nanti juga manajemennya penting dilakukan, setiap individu atau organisasi itu selalu punya dua kepentingan dalam dirinya. Seorang dosen itu misalnya mempunyai primary interest atau primary duties. Jadi kepentingan utama atau tanggung jawab utama dosen itu adalah mengajar dan meneliti. Tapi seorang dosen itu juga punya secondary interest atau secondary duties. Misalnya menolong teman, menolong saudara, mendapatkan gaji. Ya kan? Nah, konflik kepentingan itu terjadi ketika primary interest ini dan secondary interest itu collide. Jadi ketika secondary interest diperagakan sedemikian rupa sampai mencederai atau melukai primary interest-nya. Jadi ini kita juga nanti dalam manajemen penting memanage ini ya kan. Tadi misalnya kalau saya kebetulan seorang dekan, kemudian saya punya ponakan atau saya punya anak, ya, kemudian saya suruh dia atau saya minta dia bekerja di fakultas saya dan saya yang menentukan sendiri, itu jelas saya nampak melakukan konflik kepentingan karena dia adalah anggota keluargaku, jadi ada intimate relationship di situ. Termasuk tadi bahkan seorang dosen atau asisten dosen yang jatuh cinta pada mahasiswanya, dia harus segera lapor pada atasannya. Saya punya hubungan amorous relationship dengan anak ini, lalu saya tidak boleh menguji dia, tidak boleh memberikan penilaian karena ada separtai atau pihak ketiga yang nanti akan dirugikan oleh tindakan saya. Jadi penting selalu waspada karena ada jenis-jenis konflik kepentingan yang sifatnya laten. Ada yang manifest. Yeah. Nah ini dalam politik kan kita ngadepin itu, Mas, ya kan? Yeah. Sebenarnya misalnya ketika seorang presiden dalam existing misalnya pemerintahan dia sudah tidak menjabat lagi atau tidak lalu berurusan dengan politik, lalu ada anaknya atau anggota keluarganya ya mempromosikan diri tanpa campur tangan dia dalam kompetensi politik,
itu lalu nggak masalah dari segi teori konflik kepentingan. Ya. Tapi ketika sebaliknya yang terjadi, ini yang problematik. Sebaliknya itu maksudnya? Sebaliknya itu jadi seperti kasus kita ya Pak. Mungkin kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Pak Presiden kita yang existing kemarin kasusnya itu dia sedang menjabat, ya. Lalu menjabat, lalu anaknya, ya kan, kebetulan wali kota Solo yang kemudian diangkat atau diusulkan ya menjadi wapres, tapi dia masih presiden sebenarnya dan dia punya kewenangan paling tidak dalam keluarganya untuk mengingatkan bahwa nak ini ayah masih menjabat ya, sementara Pak Demo juga ada di MK, ya kan? Ya. Jadi ini nggak pantas. Sesuatu yang sebenarnya dari teori konflik kepentingan tidak ada hukum dan aturannya. Ya, tetapi ini yang namanya etik. Ya, pelanggaran terhadap kenampakan dari committed konflik of interest itu jadi benturan kepentingan yang kita maksud. Judgementnya itu berarti judgement baik buruknya itu berarti pantas dan tidak pantas ya, exactly. Kalau dalam etika itu ya. Iya, baik dan buruk itu kan artinya bisa jadi pantas dan tidak pantas. Tapi konflik kepentingan itu sebenarnya satu tadi bagian dari applied etik ya, yang kajiannya cukup luas. Dan saya kira semua institusi yang robust, yang punya integritas, itu harus sangat memperhatikan isu-isu ini. Di UGM sebagai universitas, itu kalau nanti para pengurus universitas dan fakultas atau para pejabat yang ada di UGM tidak memperhatikan etik ini, integritas kita bisa runtuh pelan-pelan, ya kan? Di level negara juga sama, Mas, gitu. Jadi negara yang baik kemudian yang juga harus diatur oleh etik, walaupun kemungkinan hukum atau aturannya belum mengatur sedetail itu. Tapi aturan yang detail kemudian hukum itu biasanya di baliknya ada pertimbangan-pertimbangan baik dan buruk. Nah, ini ke depan lalu progres atau kemajuan dari standar-standar etik macam apa yang mau kita ambil ini bergantung pada keputusan kita sendiri ya. Kalau misalnya yang namanya plagiarisme kita biasakan, konflik kepentingan kita biasakan di lingkungan kampus, ya kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi di masa depan dengan UGM. Tapi dalam itu ya, itu exactly, salah satu anunya. Exactly. Jadi menurut saya ini ada belajar kolektif, belajar bersama-sama. Jadi ini juga bukan isu personal seharusnya ya. Tentang bagaimana mengatur sistem kerjasama atau organisasi di antara orang-orang yang berbeda. Dan esensi dari Pancasila sebenarnya di situ ya, memberikan satu pijakan ya yang kita maksud dengan meja statis dan Leitsar dinamis itu. Saya kira itu. Jadi mengapa etik kemudian penting, karena sebenarnya juga mendasari dari pertimbangan-pertimbangan hukum. Ya. Yang poin menarik dari Mas Awi tadi ya, berangkat dari contoh isu panas terkait dengan pelanggaran etika dalam proses pilpres terutama kemarin ya, yang tadi sudah disebutkan. Itu tadi Mas Awi menyebutkan ini tidak pantas meskipun belum ada aturannya. Iya. Nah, ini sebenarnya juga praktek korupsi ya atau kolusi, dan yang nepotisme, reformasi itu kita teriakkan sebenarnya kita memiliki bayangan. We envision our standard of rightness and goodness, ya kan? Berdasarkan standar-standar apa yang baik dan buruk tentang governing. Nah, itu belum bisa kita atasi sampai sekarang. Jadi setelah 25 tahun lebih ya. Jadi bagaimana rekrutmen di perusahaan-perusahaan negara ya Pak, juga swasta tapi juga universitas, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan.
itu kemudian penting kan memperhatikan standar etik dan integritas ini, standar harapan perilaku. Jadi nanti kita akan sebenarnya bicara mengenai manajemennya, ya, yang menurut saya pertama strategi promoting itu penting, how to promote harapan perilaku pada unit-unit terkecil ya yang bisa dan mungkin efektif untuk di improve standarnya. Tapi juga ada kecenderungan orang itu melakukan preventing dan policing. Jadi pencegahan dan pengawasan dan kontrol dan hukuman, ya, punishment. Jadi punishing dan policing ini yang umumnya ketika orang ngomong, dan moralitas campur aduk di situ, ya kan. Sering hukum-hukum yang sangat moralis diberlakukan karena kebetulan kamu misalnya percaya dengan standar moral tertentu menurutmu, lalu dibuat sebagai hukum yang sering juga mungkin bisa jadi problematik dalam masyarakat majemuk. Karena itu pelajaran etika ini menjadi menarik karena membantu kita ya bernalar secara matang dalam mengambil keputusan itu. Dan proses demokrasi, mengapa demokrasi menjanjikan, karena asumsi-asumsi demokrasi adalah semua orang sama dan setara dalam hak martabatnya, dan semua orang juga sama-sama bebas. Ini mirip mitos sebenarnya ya, karena kesetaraan dan kebebasan yang sebenarnya mungkin tidak ada, tetapi semua masyarakat membutuhkan mitos-mitos. Dan apa yang menarik dari mitos demokrasi, karena juga saya kira kesetaraan dan kebebasan itu tidak ada orang yang menganggap tidak penting. Ya. Kita semua mengapresiasi itu. Dan kalau ada orang yang misalnya, ya kita tahu di masa kolonialisme misalnya, ada orang-orang yang terjajah yang justru misalnya membela penjajahnya, atau budak yang membela masternya, tuannya. Iya, tapi itu mungkin sebenarnya kesadaran yang bisa dibalikkan, yang sebenarnya yang kamu butuhkan adalah juga kesetaraan dan kebebasan. Ya, jadi dia mungkin berpikir berdasar kepentingannya saat, karena ya siapa yang misalnya tidak bahagia kalau dia memilih seorang budak yang masternya adalah misalnya Lincoln misalnya, ya orang baik yang, atau ya dan juga mungkin penjajah nggak jahat dalam pengertian ini apa orang-orangnya ya, di antara orang Belanda juga ada orang-orang yang baik ya kan, tapi kemudian di masa lalu penjajah kita, tapi kita tahu strukturnya ini yang problematik. Yang bermasalah. Karena dalam struktur kolonial maupun struktur perbudakan, kebebasan dan kesetaraan yang sempurna nggak akan pernah terwujud, atau kecuali bahwa struktur itu dirombak atau dikonstruksi, maka nggak ada harapan yang namanya kesetaraan dan kebebasan bisa semakin terwujud. Dan mengapa kita menentang penjajahan, ya, menentang perbudakan itu, dan menganggap misalnya juga bahwa kesetaraan manusia itu sama dan manusia sama-sama bebas, menjadi mungkin semacam mitos ya, ideologi yang paling menarik dalam demokrasi ini ya, yang mengapa menjelaskan abad 20 kemudian demokrasi berkembang. Tapi kita tahu bahwa ini sistem yang tadi yang tidak sempurna gitu ya. Tidak sempurna, tidak ada sistem yang sempurna. Karena juga tantangannya bisa kita diskusikan. Ada satu poin yang ingin saya tanyakan sebelum kita masuk ke poin yang terakhir ya, sebagai penutup ya. Tadi Mas, komitmen untuk menegakkan standar baik buruk yang kemudian menjadi terumuskan dalam agenda reformasi itu ya, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu tadi sempat disampaikan oleh Mas Awe, itu belum tercapai saat ini. Nah, terus kemudian ada kayak sempat juga disampaikan oleh Mas Awe, seringkali komitmen ini itu
dilanggar dan pelanggarannya itu dinormalisasi dengan alasan tidak ada aturan yang melarang. Nah, ini kan sebetulnya kalau boleh saya asumsikan, itu ada jarak antara etika sebagai standar baik dan buruk itu dengan aturan yang seharusnya menjadi operasionalisasi dari standar ini. Menurut Mas Awi gimana, Mas? Jadi misalnya ini setelah reformasi atau dari reformasi sebenarnya kita memiliki bayangan mengenai baik dan buruk dalam pemerintahan misalnya. Tapi problem kita yang namanya konstitusi itu kan memang selalu merupakan produk dari tawar-menawar politik, bargaining power di antara orang-orang yang berperan ya dalam konstelasi perubahan itu. Nah, sering juga kemudian yang terjadi adalah konstitusi adalah hasil keseimbangan dari berbagai tawar-menawar. Nah, saya ingin memberi contoh misalnya apa yang terjadi dengan perubahan konstitusi kita, struktur the working of politik ya setelah reformasi misalnya, saya kira yang mencolok yang menjadi bagian dari spirit reformasi dalam rangka mewujudkan kira-kira masyarakat yang lebih demokratik ya, menghapus KKN, korupsi dan nepotisme itu, kolusi nepotisme antara lain yang juga isu-isu moral itu, lalu kita berpikir penting kemudian juga memperbaiki the working of politik, kelembagaan politik, institusi politik ya. Jadi sebelum reformasi di bawah Soeharto, di bawah Soekarno, kita menganut satu sistem yang dimaksud saya kira dengan bahasa para ahli model otoritarian. Jadi reformasi kemudian kita ubah, kita mengadakan sejumlah amandemen terhadap konstitusi kita. Tapi cirinya apa? Misalnya yang pertama, kita menghadapi pertanyaan bagaimana cara mencegah atau mengurangi kesewenang-wenangan kekuasaan. Terutama di cabang eksekutif, waktu itu saya ingat itu. Exactly. Jadi waktu itu UUD 45 dianggap sebagai sangat heavy eksekutif. Lalu beberapa otoritas atau kewenangan dari cabang kekuasaan baru, seperti DPR diperkuat, tapi mungkin juga kemudian sangat kuat ya. Kemudian juga kita bicara tentang hak-hak individu itu, lembaga peradilan kita yang waktu itu juga masih, dan sampai sekarang mungkin juga isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme belum teratasi, tapi kita bekerja di situ ya, dengan menerapkan apa yang dimaksud misalnya ini yang di zaman Soeharto disebut itu teori barat yang namanya trias politika dan check and balances itu ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi problem kesenang-menangan dan abuse of power kalau tidak misalnya salah satunya memikirkan konsep check and balances dan separation of power. Nah, tentu kemudian juga ada banyak inovasi kelembagaan di situ. Ini yang pertama yang sampai sekarang belum selesai, dan menarik ada sebagian orang kelompok militer lama misalnya menyerukan kembali ke UUD 45 yang asli yang sebenarnya juga dan ingin membatalkan amandemen. Nanti ini pun saya kira ke depan akan kita lihat dinamik politiknya seperti apa. Standar etik kita akan seperti apa dalam governing. Tapi yang kedua, ciri kedua di samping mengurangi dan mencegah kekuasaan adalah memastikan agar civil society, masyarakat sipil, itu bisa thrive, bisa hidup tanpa kooptasi dan campur tangan negara yang terlalu kuat. Jadi pemisahan negara atau pemerintah dari masyarakat sipil. Kepercayaannya masyarakat sipil yang bebas itu yang sebenarnya menjelaskan mengapa inovasi, penemuan ya
segala macam kreativitas bisa muncul kalau ada kebebasan masyarakat sipil yang membuat teori-teori dalam ilmu pengetahuan berkembang dengan bebas, ya, teknologi, tari-tarian, musik yang indah, lagu yang merdu, itu karena kebebasan masyarakat sipil, ya kan? Jadi demokrasi kira-kira meyakini itu, bahwa hak-hak berserikat, berkumpul, hak nurani itu bagian dari, nanti termasuk mengapa individu boleh selalu memilih untuk menjadi bagian dari kolektivitas, masuk dalam organisasi atau ya baik profesi, hobi, segala macam. Berserikat, berkumpul dan menentukan pendapat itu. Ya, itu sebenarnya nanti bagian dari exercising kebebasan masyarakat sipil. Tapi kita juga tahu problem dari negara plural demokratik, negara nanti ada masyarakat sipil yang tidak sipil, ya kan, uncivil civil society disebutnya. Dan bagaimana kemudian demokrasi menangani ini? Ya. Nah, ini dua contoh tadi, setelah reformasi kita menghadapi dua PR itu, tapi ada PR-PR lain, misalnya juga bahwa kita percaya demokrasi akan deliver, akan bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini kepercayaan reformasi, ya, yang juga tadi dengan segala mitos-mitosnya. Tapi masyarakat modern memang saya kira juga selalu membutuhkan mitos-mitos itu tentang bayangan, ya, tentang untuk mengikat kesatuan sosial kita. Ya. Dan dalam hal ini saya ingin masuk di poin pertanyaan terakhir, ya. Terkait dengan pelanggaran etika yang kita saksikan bersama dalam proses demokrasi kemarin, menurut Mas Awi, kira-kira masa depan demokrasi di Indonesia seperti apa? Dan kemudian apa yang kalau misal itu mungkin cukup suram seperti itu, kira-kira tantangan apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin demokrasi ini berlanjut di Indonesia? Ini pertanyaan sulit, Mas. Saya kira, tapi saya kira saya bersama beberapa teman ini kita memasuki musim dingin politik, ya. Jadi musim dingin politik. The winter is coming gitu. Dan harus mungkin juga bersiap untuk melihat dinamik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ke depan ini. Apakah misalnya juga saya kira ukuran-ukuran standar demokrasi yang kita kenali, karena sebenarnya juga tidak mudah untuk menentukan, misalnya terutama dari segi Pancasila, ya. Yeah. Pancasila itu satu pengertian yang mungkin bisa ditarik ke sana kemari, dalam arti diinterpretasikan untuk menjustifikasi kekuasaan otoritarian. Tapi juga Pancasila bisa diinterpretasikan, dikembangkan menjadi sistem ajaran yang akan mensupport atau memperkuat demokrasi dan demokratisasi kita. Jadi ini pertanyaan yang juga saya kira misalnya dari karena juga demokrasi kan sebenarnya satu filsafat sosial ini, idenya kan. Satu ideologi politik, ya, agak berbeda dengan agama. Kalau agama itu sesuatu yang sangat tua, setua usia manusia sendiri sebenarnya. Sementara filsafat sosial seperti demokrasi ini adalah buatan manusia, ya kan? Dan juga saya kira yang menarik, ada nanti banyak teori-teori yang harus dikuasai, ya, termasuk juga dengan melihat kondisi atau situasi nyata yang kita hadapi. Nah, saya kira ini pertanyaan dalam waktu dekat. Apakah kita akan menerima misalnya dan mengizinkan kampanye kembali ke UUD 45 yang asli atas nama misalnya ide keaslian, atau tapi apa yang dimaksud dengan asli? Ya, apakah UUD 45 dan juga misalnya klaim Soekarno bahwa sila-sila Pancasila itu seluruhnya asli,
dari bumi Indonesia, atau sebenarnya juga Soekarno itu terpengaruh juga dari gagasan-gagasan globe mondial ya, gagasan-gagasan internasional, karena bacaan dia juga sangat luas dan kosmopolit, yang sebenarnya ide demokrasi, kerakyatan, ya, ide nation state sendiri, nasionalisme itu kan sebenarnya ide baru, ya, yang itu juga bukan, itu, bukan, saya kira bukan murni Indonesia nasionalisme itu. Nah, misalnya gitu. Nah, demokrasi kembali, saya kira kita harus melihat dalam waktu dekat ini. Para ahli mengatakan sejak beberapa tahun kita mengalami kemunduran demokrasi dengan standar-standar yang dia maksud bahwa demokrasi tidak hanya melulu soal pemilu, pemilihan umum, demokrasi representatif, tapi juga tentang hal yang lebih substantif, ya. Jadi memastikan kesetaraan dan kebebasan warga negara. Hak sipil dan politik apakah lebih tertanam kuat dalam kebudayaan dan praktek politik kita, termasuk kebijakan, cara berpikir para penyelenggara negara dan pemerintah. Saya kira yang terjadi juga pemilu atau demokrasi representatif aja kita masih harus terus belajar, ya kan. Tantangannya bagaimana memiliki KPU yang adil, itu saja belum, nampaknya masih jauh, ya kan. Jadi tantangan demokrasi kita di situ. Ada problem lebih luas mengenai ukuran demokrasi substantif yang juga mungkin masih jauh dari harapan kita. So winter is still long, maybe. Ya, mungkin ya kesimpulan yang agak pesimis, tapi harapannya kita tidak. Ya, saya mengutip Gramsci, Mas. Gramsci mengatakan pessimism of the intellect, optimism of the will. Ya kan? Secara intelektual kita pesimis, tapi will atau kehendak kita sebenarnya sangat optimis. Ya, Mas. Terima kasih. Makasih Mas Awe. Rekan-rekan, begitu diskusi kita pada sesi pertama kanal Sadar Demokrasi ini. Ikuti terus seri diskusi di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Joas. Terima kasih Mas Awe.